Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Andas Setiawan akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pergaulan Bebas dan Hamil Pranikah. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Pergaulan bebas dan hamil pranikah menjadi potret buram kehidupan remaja saat ini di Indonesia. Seks bebas atau free sex, hamil di luar nikah, aborsi, perkosaan, pelecehan seksual, peredaran VCD porno, pornografi dan pornoaksi merajalela di kalangan remaja saat ini. Gejala demikian nampaknya dipengaruhi oleh eksploitasi seksual dalam video klip, majalah, televisi, dan film-film orang dewasa. Tampilan atau tayangan seks di media yang mudah diakses melahirkan anggapan para remaja bahwa seks adalah sesuatu yang bebas dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, sebagaimana film-film dewasa yang mereka tonton. Para remaja mengadopsi gaya pergaulan hidup yang berasal dari tontonan tersebut, termasuk soal hubungan seks di luar nikah dianggap suatu kewajaran di negara maju seperti Amerika, misalnya. Gejala demikian seringkali dilihat sebagai ekspresi rasa ingin tahu atau rasa ingin memperoleh pengalaman baru. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa faktor penyebab pergaulan bebas? Yang kedua, apa penyebab married by accident atau hamil di luar nikah? Yang ketiga, bagaimana solusi untuk mencegah married by accident dan pergaulan bebas? Untuk tujuan, yang nomor 4, mengetahui faktor penyebab pergaulan bebas. Yang kelima, mengetahui penyebab married by accident atau hamil di luar nikah. Yang keenam, mengetahui solusi untuk married by accident dan pergaulan bebas. Oke, kita ke pembahasan. Yang A, pernikahan dini. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa, masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Mereka sedang mencari pola hidup yang sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode eksperimen atau coba-coba lah. Walaupun melalui banyak kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tua. Di dalam jenjang kehidupan, masa remaja ini merupakan suatu masa di mana gelombang kehidupan sudah mencapai masa puncaknya. Pada masa ini, para remaja memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya untuk mengalami hal-hal yang baru serta menemukan sumber-sumber baru dari kekuatan-kekuatan, bakat-bakat, serta kemampuan yang ada dalam dirinya. Menurut Dr. Dadang Sulaiman, mengatakan bahwa masa remaja merupakan suatu masa di mana individu berjuang untuk tumbuh dan menjadi sesuatu, menggali serta memahami arti dari makna dari segala sesuatu yang ada. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, remaja harus diselamatkan dari pergaulan bebas. Karena globalisasi ini ibaratnya kebebasan dari segala aspek, sehingga banyak kebudayaan-kebudayaan yang asing masuk, sementara kebanyakan tidak cocok dengan kebudayaan kita. Sebagai contoh, kebudayaan free sex itu tidak cocok dengan kebudayaan kita. B. Perkembangan masa remaja. Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasannya, usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata tidak lagi valid sebagai patokan atau batasan untuk pengkategorian remaja. Sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan, antara 15 sampai 18 tahun, kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun. Seorang anak berusia 10 tahun mungkin saja sudah mengalami pubertas, namun tidak berarti ia sudah bisa dikatakan sebagai remaja dan sudah siap menghadapi dunia orang dewasa. Ia belum siap menghadapi dunia nyata orang dewasa, meski di saat yang sama ia juga bukan anak-anak lagi. Berbeda dengan balita yang perkembangannya dengan jelas dapat diukur, remaja hampir tidak memiliki pola perkembangan yang pasti. Dalam perkembangannya seringkali mereka menjadi bingung karena kadang-kadang
diperlakukan sebagai anak-anak, tetapi di lain waktu mereka dituntut untuk bersikap mandiri dan bersikap dewasa. Para remaja juga sering menganggap diri mereka serba mampu, sehingga seringkali mereka terlihat tidak memikirkan akibat dari perbuatan mereka. Tindakan yang tidak baik pun sering dilakukan, sebagian karena mereka tidak sadar dan belum bisa memperhitungkan akibat jangka pendek dan jangka panjang. C. Terjadinya penyimpangan seks pada remaja. Mungkin mereka suka hura-hura, suka dengan yang berbau pornografi, dan tentu saja ada yang bersikap terpuji. Benar, agar kita tidak terjerumus ke pergaulan bebas yang menyesatkan, masa remaja merupakan suatu masa yang menjadi bagian dari kehidupan manusia yang di dalamnya penuh dengan dinamika. Dinamika kehidupan remaja ini akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri remaja itu sendiri. Percepatan perkembangan dalam masa remaja yang berhubungan dengan pemasakan seksualitas juga mengakibatkan suatu perubahan dalam perkembangan sosial remaja-remaja. Sebelum masa remaja sudah ada saling hubungan yang lebih erat antara anak-anak yang sebaya. Sering juga timbul kelompok-kelompok anak, perkumpulan-perkumpulan untuk bermain bersama atau membuat rencana bersama, misalnya untuk kemah atau saling tukar pengalaman, merencanakan aktivitas bersama, misalnya aktivitas terhadap suatu kelompok lain. Aktivitas tersebut juga dapat bersifat agresif, kadang-kadang kriminal, seperti misalnya mencuri, penganiayaan, dan lain-lain. Dalam hal ini dapat dilakukan kelompok anak nakal. Salah satu masalah yang sering timbul pada remaja terkait dengan masa awal kematangan organ reproduksi pada remaja adalah masalah kehamilan yang terjadi pada remaja di luar pernikahan. Beberapa sebab kehamilan tersebut termasuk rendahnya pengetahuan tentang keluarga berencana atau KB, perbedaan budaya yang menempatkan harga diri remaja di lingkungannya, perasaan remaja akan ketidakamanan atau impulsivitas, ketergantungan kebutuhan, dan keinginan yang sangat untuk mendapatkan kebebasan. D. Beberapa penyebab rentannya remaja terhadap HIV atau AIDS. Menurut Sri Rumini, perkembangan manusia berjalan secara kontinu dan tidak secara serempak, tetapi bagian yang satu dan yang lain dapat pula terjadi secara bersamaan atau hampir bersamaan. Pertumbuhan perkembangan itu mempunyai irama dan waktu yang relatif berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Beberapa penyebab remaja rentan terhadap HIV atau AIDS yaitu 1. Kurangnya informasi yang benar mengenai perilaku seks yang aman dan upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh remaja dan kaum muda. Yang kedua, perubahan fisik dan emosional pada remaja yang mempengaruhi dorongan seksual. Kondisi ini mendorong remaja untuk mencari tahu dan mencoba-coba sesuatu yang baru. Yang ketiga, adanya informasi yang menyuguhkan kenikmatan hidup yang diperoleh melalui seks, alkohol, narkoba, dan sebagainya. Yang keempat, adanya tekanan dari teman sebaya untuk melakukan hubungan seks, misalnya untuk membuktikan bahwa mereka adalah jantan. Yang kelima, resiko HIV atau AIDS. Sukar dimengerti oleh remaja karena HIV atau AIDS mempunyai periode inkubasi yang panjang. Gejala awalnya tidak segera terlihat. Yang keenam, informasi mengenai penularan dan pencegahan HIV atau AIDS rupanya juga belum cukup menyebar di kalangan remaja. Banyak remaja masih mempunyai pandangan yang salah mengenai HIV atau AIDS. E. Dampak pergaulan bebas di kalangan remaja. Menurut seorang ahli, Dr. Aditya, ada dua dampak yang ditimbulkan dari perilaku seks di kalangan remaja, yaitu kehamilan dan penyakit menular seksual. Di Amerika, setiap tahunnya hampir 1 juta remaja perempuan menjadi hamil dan sebanyak 3,7 juta kasus baru infeksi penyakit kelamin diderita oleh remaja. Kehamilan di usia remaja bahkan sudah terbukti dapat memberikan risiko terhadap ibu dan janinnya. Risiko tersebut adalah disproporsi, ketidaksesuaian ukuran janin, pendarahan, cacat bawaan janin, dan lain-lain. Bagi remaja laki-laki, masalah juga timbul karena ketidaksiapan mental dan tanggung jawab mereka sebagai ayah.
Selain hamil, timbulnya penyakit menular seksual pada remaja juga perlu dicermati. Penyakit tersebut ditularkan oleh perilaku seks yang tidak aman atau tidak sehat. Misalnya, remaja yang sering berganti-ganti pasangan atau berhubungan dengan pasangan yang menderita penyakit kelamin. Penyakit menular seksual yang menyerang usia remaja dapat mengakibatkan penyakit kronis dan gangguan kesuburan di masa mendatang. Nah, di sini dari kesimpulan, tingginya angka pergaulan bebas di kalangan para remaja sesungguhnya sebuah petaka bagi negara ini. Di Indonesia, para remaja yang menjadi korban pergaulan bebas atau salah pergaulan di kalangan remaja Indonesia dapat kita cegah dan kita tekan. Karena rusaknya moral para remaja dapat merusak negara ini. Pergaulan bebas menjadi kambing hitam bagi tingginya angka kehamilan remaja. Gaya hidup remaja kota terutama sangat rentan terhadap pergaulan bebas ini. Secara fisiologis, alat-alat reproduksi mereka sudah optimal. Di sisi lain, usia remaja mempunyai sifat ingin tahu yang sangat besar, termasuk pengetahuan tentang seks. Internet, televisi, majalah, dan bentuk-bentuk media yang lain menjadi guru seks para remaja. Oleh karena itu, pentingnya ajaran konsep pacaran dari kedua orang tua kepada anak remaja dapat meminimalisir resiko pergaulan seks bebas pada usia dini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan dari saya yang kurang bisa dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.